Ya, Gozali Everyday Effect ini masih terus berlanjut dan di tengah maraknya penjualan aset digital dalam bentuk NFT atau non-fungible token, ini sejumlah pihak justru menilai adanya potensi pencucian uang melalui medium atau platform ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan MC Bashar yang merupakan CEO IDM dan ASICS Token. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Bashar. Halo, malam Mbak. Mas Hari, malam. Iya, selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja ini Pak, seberapa rawan sebenarnya NFT ini menjadi medium pencucian uang? Saya sih merasa nggak rawan ya Mbak, kalau dari saya ya. Dari sisi saya ya, karena kan NFT ini adalah token. NFT ini adalah token yang memang bagian dari crypto asset, juga blockchain. Dan semua itu bisa dilacak, bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun gitu. Jadi kalau saya kan pernah juga diwawancara oleh CNN, juga ditanya ini gimana tentang masalah pencucian uang. Saya bilang semua bisnis tuh pasti punya kecenderungan untuk jadi modus pencucian uang. Tapi kalau untuk lebih gampang early warning systemnya atau kita melacaknya itu ya justru malah NFT ini. Ya, jadi kan kita bisa cukup lihat dari smart contract-nya, kita bisa lacak, nanti dia sudah ditransfernya kemana aja, terus nanti yang beli ini siapa, pakai wallet mana, kan ujungnya nanti dia akan liquidkan dananya, cairkan dananya, itu bisa kita lihat ke exchanger mana gitu, kalau di Indonesia. Nanti dari exchanger itu kan kita bisa lihat, karena orang-orang yang pakai exchanger di Indonesia itu kan harus KYC atau know your customer, bahwa dia harus kasih ID KTP, foto, alamat rumah, dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak. Baik, berarti selain poin tadi dapat disimpulkan bahwa memang jika NFT ini justru dengan mudah bisa melacak mulai dari sumber, exchanger, penggunanya karena tadi ya Pak ya, menggunakan data-data pribadi. Jadi bisa di tracking begitu? Betul, betul. Jadi justru kalau yang modus pencucian uang dalam bisnis yang cash dengan uang fiat itu justru lebih sulit kan, ketimbang yang memang blockchain ini, yang pakai teknologi blockchain ini itu lebih mudah kalau menurut aku. Baik, secara sistem sebenarnya seberapa kita bisa yakin bahwa data-data yang terverifikasi, data-data yang ada ini memang sesuai dengan pengguna atau bahkan sesuai dengan exchangernya, sesuai dengan sumber aslinya begitu, karena itu kan menjadi pertanyaan juga gitu Pak. Sekarang kan gini, kalau kita bicara masalah digital system, terus kita bicara masalah sistem blockchain, ada node-node komputer yang disimpan, terus kalau digital system kita bisa bicara ada IP segala macam. Jadi itu sudah bisa dipastikan, dan itu kan semuanya menggunakan ilmu pasti, tidak direka-reka. Jadi memang ya pasti kelacak, pasti mudah diketahui. Tinggal bagaimana kalau memang ini jadi concernnya negara misalkan, ya negara sediakan blockchain misalnya. Terus negara juga lebih aware sama DVT yang mengenai blockchain misalnya. Jadi untuk masalah security system itu lebih mudah gitu. Oke, termasuk diantaranya transparansi ya Pak ya. Dari sisi user mungkin memang sudah jelas begitu, mulai dari data dirinya begitu. Tapi di sisi lain kan kita juga butuh transparansi ya. Apakah memang seberapa besar kemudian transaksi yang terjadi di sana dan antara siapa dengan siapa, dan sistem itulah yang kemudian seharusnya disiapkan begitu oleh pemerintah. Sebenarnya nggak mesti pemerintah. Misalkan kayak saya kan developer dari crypto token IDM. Terus saya juga mau bikin bareng Mas Anang Hermansyah, ASICS Token, yang salah satu proyeknya adalah marketplace NFT. Dan kita yakinkan ini akan jadi marketplace NFT terbesar di Asia. Dengan kita bikin marketplace itu, orang-orang yang kepingin bikin NFT, itu tinggal upload di kita. Otomatis dia jadi NFT. Yang membedakan digital asset lain dengan NFT adalah mereka tertambung dengan teknologi blockchain atau tidak. Artinya digital asetnya itu entah gambar, foto, suara atau apapun itu, dia ada smart contract yang tersambung teknologi blockchain tadi, sehingga bisa dilacak di deploy-nya kapan, lalu dia bisa dikasih tahu di mintingnya berapa, minting itu dicetak ya, terus ditransfer ke siapa aja. Jadi menurutku itu lebih konkret. Dan kenapa sih kita bikin marketplace NFT itu? Karena bagi kami ini adalah sudah saatnya semua orang itu mulai cari peruntungan di marketplace NFT. Tapi lagi-lagi sih, kalau saya berharap dengan adanya diskusi malam ini, jangan sampailah
NFT itu disalah kaprahkan kayak foto KTP di-upload itu sayang Mbak. Itu Iya, karena itu masuk lagi kepada perlindungan data pribadi ya, Mas Bashar. Terkait dengan data pribadi, tadi disebutkan bahwa idealnya memang masing-masing orang atau masing-masing user, masing-masing exchanger yang ada di sana bahkan juga menggunakan data mereka sendiri. Tapi kita sama-sama tahu bahwa sejumlah pihak menyaksikan hal tersebut karena ada juga keamanan data ya yang masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia khususnya. Apakah kemudian melalui sistem NFT ini ada kemungkinan bahwa pengguna ini menggunakan data orang lain untuk melakukan transaksi begitu, dan disitulah kemudian masuk celah praktik dugaan pencucian uangnya? Mungkin nggak sih seperti itu, Mas Bashar? Simple aja ya Mbak, kalau kita ngomongin kripto, itu kan ada exchanger ya kalau di Indonesia. Ada 13 exchanger terdaftar, ada 12 yang sudah sepakat bikin bursa, dan mereka semua itu rata-rata kalau kayak Mbak nih, misalkan Mbak Syari mau daftar di exchanger itu harus KYC namanya, Know Your Customer. Artinya seorang yang ingin punya akun di exchanger tadi, dia harus upload fotonya, dia harus foto selfie dirinya, dia harus kasih tahu alamatnya dan lain sebagainya. Dan itu verifikasinya lumayan cukup kompleks. Jadi dari sisi itu sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya bisa kalau memang kita mau regulate itu sendiri gitu. Jadi kayak saya nanti misalkan mau bikin marketplace NFT dengan ASICS token, artinya kita akan bikin orang-orang itu yang mau jualan di situ dia harus KYC, kalau nggak bisa jualan. Jadi kalau untuk bicara masalah itu, karena di dunia sekarang di kripto itu eranya sudah ke sana. Memang dulu di 2008 ke belakang itu kan memang semuanya serba ini ya Mbak, anonimus, takut-takutan. Tapi sekarang udah beda kok. Di Amerika pun sudah ada metode SAFT untuk melakukan IDO atau ICO, di mana seorang investor itu harus doxing dirinya. Dalam istilah kita tuh doxing tuh memperkenalkan dirinya, tidak boleh pakai anonimus. Dia harus mendaftarkan dirinya, dia harus terdaftar, dia harus kasih ID-nya. Gitu. Jangan cuma developernya aja. Jadi era kripto ini memang sudah menuju kepada era yang lebih baik menurut saya. Lalu dengan adanya kondisi seperti ini, apalagi ke depannya yang memang harus lebih diwaspadai di tengah semakin maraknya nih, sepertinya yang tadi disebutkan ya, yang tertarik, yang mulai kemudian ingin belajar, ingin kemudian mendapatkan cuan tentunya dari NFT ini juga bertambah. Tapi kan kita tahu literasi digital juga di Indonesia masih bisa dikatakan cukup rendah. Perlu diiringi dengan adanya literasi digital. Selain itu apalagi Mas Bashar yang harus kemudian diwaspadai ketika memutuskan untuk bisa kalau istilah di fokus. Bahasa kita komunitas itu mainnya yang jauh gitu. Kita mainlah di komunitas. Saya aja tuh ya Mbak, sebelum jadi developer saya gabung di 100 grup Telegram untuk belajar cari token yang potensial segala macam. Dan saya juga di IDM Token, komunitasku yang ada 8.000 orang itu, kita buka edukasi untuk kripto, yang mau belajar NFT, yang mau belajar tentang token, tahu seluk-beluk bagaimana cari cuan di kripto, itu sih sebenarnya. Jadi kalau bicara literasi sebenarnya sekarang eranya lebih simpel ya, tidak mesti kayak zaman dulu yang harus baca buku tebel-tebel, baca koran lama-lama. Sekarang kan lebih simpel. Jadi sebenarnya keinginan aja, keinginan mau belajar, mencari tahu, mainnya agak jauh dan lain sebagainya. Contoh kalau kita ambil Gozali punya peruntungan. Sebenarnya yang Gozali lakukan sudah pernah dilakukan, dan itu salah satu NFT termahal nomor 2 di dunia. Jadi ada NFT yang kolasenya itu dari 2007 sampai 2020 dikumpulin mirip kayak Gozali ini, lakunya 900 miliar. Bisa jadi Gozali ini terinspirasi dari itu. Dia bikin kolase yang sama, karena yang ini lebih lama, yang sebelumnya ini yang 5.000 itu, pokoknya dia tuh 5.000 everyday. Itu dia lakunya 900 miliar. Kalau Gozali karena cuma 2 tahun atau 3 tahun ya, tapi lumayan tetap gede. Artinya apa? Gozali berselancar, Gozali research, Gozali cari tahu gitu loh. Jadi kalau saya mau menyarankan kepada kelompok zilenial atau orang-orang yang lagi pengen belajar tentang NFT, ya gampang kok caranya, riset aja, tinggal di media sosial, di online, terus gabung-gabung di komunitas, paling banyak di Telegram. Baik, kita datang ke IDM Token, bisa nanti kita banyak belajar. Kita kembali ke sisi keamanan ya dari NFT ini.
kemudian apa regulasi dan juga ekosistem yang sebaiknya memang harus disiapkan? Tadi kan sempat disebutkan juga ya oleh Mas Basyar bahwa ayo dong pemerintah juga kalau memang eranya sudah seperti ini, dari sisi regulasi juga harus didukung begitu agar tidak kecolongan ya dengan adanya misalnya apakah kemudian rawan pencucian uang atau tidak begitu. Kalau saya mengapresiasi justru pemerintah Indonesia, mungkin bisa jadi nanti satu-satunya negara di dunia yang mengatur kripto sedemikian rupa sehingga ada bursa kripto. Oke. Memang kemarin sempat dijanjikan itu kan di 2021, tapi saya dengar kabar kayaknya di 2022 ini dia baru bisa running ya. Karena kan harus fit and proper komisaris, fit and proper direktur segala macam. Nanti di sana itu akan mengatur Mbak, bagaimana ICO, bagaimana menjual koin, bagaimana menjual token, bagaimana NFT itu boleh dijual, bagaimana cara menukar antara token dengan koin, bagaimana membeli NFT, bagaimana membuat marketplace dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita harus melihat seorang developer itu layak atau tidak bikin sebuah token, atau bagaimana seseorang itu harus KYC di setiap marketplace yang mau dibuat. Jadi regulasi-regulasi itu sudah didorong sebenarnya sih Pak. Dan saya harap ini tercipta, dan kayaknya sih kemarin saya dengar akan tercipta walaupun dalam waktu dekat sih palingnya. Oke, Dan baik. saya pikir ini satu-satunya di dunia nanti kalau itu benar-benar terwujud, dan saya udah lihat sih udah jalan. Berarti lagi-lagi kalau mau ditegaskan, apakah kemudian aset NFT ini rawan pencucian uang? Jawabannya? Saya bilang tidak terlalu, tidak terlalu. Baik, terima Saya bisa kasih. bantu lah nanti kalau mau cari tahu gimana caranya ini Nah, tidak jadi. indikasinya seperti apa Mas? Easy Mungkin kok, Pak. singkat sebelum kita menutup dialog kita malam ini. Indikasinya seperti apa untuk tahu apakah kemudian NFT itu terindikasi merupakan money laundering ataupun tidak? Bisa tidak sih kita identifikasi? Yang pasti kan kita akan bicara tentang hulu dan hilir. Oke. Ya, hulunya misalkan modal pertama waktu dia deposit, kalau kita main di OpenSea ya, OpenSea.io itu kan dia kan di atas blockchain-nya Ethereum. Artinya kita kan harus isi Ethereum. Kalau orang Indonesia nih atau kayak Gozali itu pasti dia dari Indodex misalkan, dia deposit rupiah. Dari rupiah dia beli Ethereum, dari Ethereum dia kirim ke OpenSea, dari situ dia upload punya dia atau dia mau jual beli. Setelah itu dia dapat Ethereum, dia kirim lagi ke Indodex, ke wallet yang tadi, dia lahirkan lagi, dia jual itu Ethereum, dia transfer ke rekening. Artinya hulu sama hilirnya itu bisa terpantau dengan jelas, walaupun nanti namanya anonim misalkan. Kayak saya misalkan MC Basyar, nanti cuma diganti MC BSYR. Just, orang nggak ada yang tahu, tapi tetap aja kalau misalkan bisa kita lacak hulu sama hilirnya itu Mbak, itu bisa kelihatan. Karena di exchanger-nya tadi, itu saya pasti sudah KYC. Dan saya tidak boleh punya dua akun di exchanger di Indonesia. Kalau itu bisa terjadi, berarti dia tidak akan lolos Bapepti, dan Bapepti tidak akan kasih exchanger itu untuk jualan pastinya. Oke, berarti Jadi dari tinggal masalah dipotong di situnya. datanya Saya itu ya Mas bantu Basyar? kalau memang mau cari yang, oh ini kira-kira money laundering, tinggal kita lihat hulu hilirnya. Terus. Oke, dan semuanya bisa teridentifikasi dari data-data yang ada tersebut ya. Dan mudah sekali, lewat Google aja kita bisa cari tahu kalau memang dia adalah wallet Ethereum di atas blockchain Ethereum, ya tinggal Ethereum scan, tempelin walletnya, selesai, bisa kelihatan beli apa aja, jam berapa dia beli, ditransfer sama siapa. Ya, histori transaksinya bisa terlihat begitu ya Mas? Aku cinta banget sama blockchain. Histori transaksinya bisa terlihat begitu ya dengan jelas? Iya. Oke, ya, baik. Makanya orang tuh banyak yang panik ketika ada teknologi seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Basyar yang merupakan CEO IDM dan juga ASICS Token. Nanti ke depannya kita akan bicara-bicara lagi tentang NFT ini ya Mas ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.